baru lagi nih, Mocangdo. Kalau Mokondo kan tahu kan singkatannya apa? Modal kunci doang. Kalau Mocangdo itu modal cangkem doang. Ya, menurut keponakan Pak Yusuf Kalla yang juga Wakil Ketua DPP Golkar, namanya Erwin Aksa. Erwin bilang kalau Anies pernah menaikkan atau menandatangani surat pinjam uang sejumlah 50 miliar yang dalam perjanjian dengan Sandiaga Uno itu akan digunakan untuk mungkin kampanye Pilgub DKI 2017. Karena kemudian untungnya buat partai kita apa kalau satu nama ini cuma diklaim oleh satu partai. Jadi saya juga termasuk so far Anda lihat Anies ini terdistribusi nggak kotel efeknya, manfaatnya, atau sekarang nih kue. Mahfud MD bantah upaya pemerintah jegal Anies. PKS, kita pegang dan kawal pernyataan Prof. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membantah adanya penjegalan terhadap Anies yang kemudian memenangkan Anies itu. Walah, padahal kenyataannya kayak gini. Tapi pendukungnya Anies itu ya, para kadrun itu. Ini dihabisi secara kualitatif, kita melihat yang mengklaim hanya Nasdem. Karena kan kegiatannya langsung habis 3 Oktober, digenjot habis. 50 miliar uang yang digunakan Anies itu berasal dari pinjaman Sandiaga Uno, pasangannya. Baik banget ya Sandi ini ya. Di Sumut, di Sulawesi Selatan, dan sama kader-kader Nasdem ya. Tapi data menariknya adalah termasuk kemarin survei SMRC. Udah minjemin modal Anies. Meski kemudian menang dengan strategi Anies yang dikenal dengan politik. Kalau Carta besok baru mau rilis nih ya. Bocoran dikit tapi ya. Ternyata kenaikan elektabilitas pasca Ayat dan Mayat dulu itu, lalu Sandi ini namanya malah ke bawah-bawah soal politik identitas. Tapi kemudian Sandi cukup cerdas. Baswedan. Pernyataan Mahfud itu diapresiasi oleh Ketua DPP PKS Mardhani Alisera. Politisi yang juga dosen ini mengatakan mestinya memang politik tidak diwarnai upaya penjegalan. Apresiasi pernyataan Prof. Muhammad Mahfud MD. Memang semestinya semua tidak saling jegal, tapi saling fastabikul khairat, ungkapnya dikutip fajar.co.id dari cuitannya di Twitter Rabu 1 Februari. Mardhani menuturkan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu akan dijadikan pegangan. Mereka yang paling dirasakan manfaat dan memberi harapan akan dipilih oleh rakyat, kita pegang dan kawal pernyataan Prof. Mahfud, ujarnya. Politik, kata dia, memang kental. Dengan pertarungan, maka tidak perlu fokus pada rumor buruk. Paling penting bagaimana memperkuat solidaritas. Dalam politik selalu ada pertarungan. Kita imbau semua bertarung dalam melayani rakyat, bukan saling jegal kandidat, jelasnya. Jikapun ada penjegalan, Mardhani bilang akan mengajak untuk sama-sama memerangi skenario jahat itu. Pemilu menurutnya adalah gelanggang bertarung karya dan gagasan. Diketahui sebelumnya, nama ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa kali disebut dalam kasus Formula E. Beberapa kalangan menganggap proyek dijalankan di era Anies itu dijadikan dalih untuk menjegalnya melanggeng pada pemilihan presiden.